Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puja hanya milik-Mu, wahai yang maha menatap, maha mendengar, yang menggenggam diri-diri kami setiap saat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb bin nuri hidayatik, bin nuri hidayatik, bin nuri ma'rifatik, kama nawatal ardu bin nuri syamsik, abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu, semakin patuh padamu, semakin pasrah padamu. Engkaulah yang menggenggam hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 127. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak sabar jika tidak melihat kepada Allah, maka Allah memperlihatkan kepadamu apa yang asli buatan Allah. Hadirin, makin tinggi tingkat keyakinan seseorang kepada Allah, pasti makin cinta. Dan kalau orang sudah cinta, pasti dia punya rindu. Seperti orang kalau makin kenal, makin tahu kebaikan orang tersebut ke kita, kalau kita sudah cinta, pasti ada rindu. Nah, sekarang ini tidak ada yang lebih baik dalam segala hal kepada kita kecuali pencipta kita. Dia yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Satu itu nikmat pertama adalah nikmat penciptaan. Yang kedua, diciptakan dari tiada menjadi ada, kita jadi ada, asalnya tidak ada. Dan yang kedua, nikmat pengurusan. Udah diciptakan, diadakan, diurus. Semua keperluan kita, yang terpikir, yang tidak terpikir, setiap saat dicukupi oleh Allah. Tidak semua orang memasuki keyakinan ini. Tidak semua orang menyadari dirinya ciptaan Allah. Tidak semua orang menyadari dirinya diurus oleh Allah setiap saat. Nah, kalau ini tidak masuk ke sini, dia tidak akan jatuh cinta kepada Allah. Makanya orang yang cinta kepada Allah harus sadar dulu dirinya ciptaan Allah, dirinya diurus Allah setiap saat. Puluhan tahun sampai saat ini. Benar? Kita tidak jalan begitu saja. Nikmat yang ketiga sesudah nikmat penciptaan, nikmat pengurusan, nikmat hidayah, diberi Islam. Tidak semua ciptaannya bernama manusia diberi hidayah Islam. Kita dapat ini nyata. Masya Allah. Sesudah dapat hidayah, nikmat lainnya adalah nikmat taufik Allah. Karena tidak semua umat Islam juga bisa dapat ilmu. Ada yang susah sekali. Mungkin saudara pernah lihat anak-anak di Arab itu, di Syria, ketika diperlihatkan ini tulisan apa, dia bingung. Alif, kata. Padahal itu lafaz Allah. Dia tidak bisa membacanya. Kita bisa membaca, bisa syahadat, bisa sholat, bisa datang ke masjid sekarang. Ini pertemuan ini mutlak, ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau orang ingin jatuh cinta, maka dia harus mengenal kebaikan. Kalau kita ingin optimis dalam hidup ini, kita harus sering mengingat kebaikan Allah kepada kita. Kita akan yakin. Dan kita akan sabar. Bagi yang mengenal karunia Allah itu sangat besar setiap saat. Jadi ketika diuji, kita tahu ini yang uji saya ini adalah Allah yang menciptakan saya. Yang ngurus saya setiap saat. Yang selama ini tidak pernah sekejap pun lalai dari berbuat baik kepada saya. Sekarang memberi ujian. Ujian dari yang maha baik. Kira-kira sabar tidak? Jawab Pak Didin. Sabar. Mau diapain saja? Ini selama ini aja baik. Nah, mengapa kita tidak sabar? Karena kita tidak mengenal diri kita tuh ciptaan Allah. Tidak ada orang yang tidak pernah tahu dirinya ciptaan Allah. Dia juga tidak sadar bahwa dirinya tuh diurus Allah setiap saat. Ini setiap saat diurus tuh. Diberi makan, diberi nafas, jantung didetakkan, sekujur tubuh. Karena kita tidak bisa mengurus tubuh ini. Bagaimana mengurus? Tahu juga tidak. Dan ada orang yang tidak sadar bahwa kita jadi Islam itu nikmat dari Allah. Ada juga yang tidak sadar berada di pesantren itu nikmat besar. Sulit hadirin, dekat dengan masjid. Lingkungannya ilmu terus menerus. Ilmunya juga diantaranya ilmu tauhid. Azan terdengar. Tidak ke masjid ada yang nyuruh. Malam dibangunkan tahajud. Begitu melimpahnya karunia. Ngobrol saja diatur. Dilarang duzol kakosi. Dilarang dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Terus diatur. Supaya baik. Ini nikmat. Tapi ya tidak semua orang menyadari ini. Kalau orang sudah menyadari limpahan karunia Allah yang tidak bertepi, jatuhnya bersyukur dan sabar. Kalau orang sudah syukur dan sabar, maka semua urusannya jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakar. Fakana khairullah. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka itu baiknya. Wa idza asabat fudharra'u sabar. Ketika diberikan kemudaratan, sabar. Fakana khairullah. Itu baik baginya. Jadi kita nggak ada ruginya. Mau diapain saja oleh Allah. Nah itu kata kuncinya. Yakin ke Allah. Nah, orang kalau sudah kenal karunia Allah, maka di sininya jadi senang ke Allah tuh. Mendengar nama Allah tuh senang. Bersujud itu menyenangkan. Sholat itu menyenangkan hadirin karena bisa sujud. Bisa baca bacaan Quran. Zikir itu menyenangkan. Dan sangat ingin ada kerinduan tuh saya ingin ketemu. Ini makom tertentu nih, yang belum sampai ke makom ini asal tahu saja. Ada orang yang ingin cepat-cepat pulang kepada Allah tuh. Ya saudara yang gak jatuh cinta, mau gak pengen ketemu, ya kan? Tidak jatuh cinta dengan seseorang, tidak pengen ketemu. Tapi kalau jatuh cinta dengan seseorang, ingat terus kepada dia. Pengen dekat dengan dia. Kalau di kelas diberikan itu nilai ulangan, pasti yang dilihat nama kita dan nama dia, ya kan? Kenapa tersenyum? Menjiwai ya? Pasti ada yang nyeletuk. Kenapa ngomongnya gitu? Ya menjiwai juga.
Karena nama orang yang dicinta itu punya getaran-getaran sendiri. Maaf ya, kalau ada yang namanya Samsul gitu, dicintai, asal nanti saya nyusul gebeg gitu. Padahal nyusul. Itu apa bisu? Maaf Samsul ya. Yang jatuh cinta ke Samsul, sul aja, gebeg kita. Mau bisul, mau nyusul, mau kapsul. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Seperti Teti misalkan, maaf yang namanya sama. Eta neng tet gebeg begitu. Sudah cukup. Lanjut. Tapi orang yang cinta ke Allah, rindu ke Allah, tidak bisa ketemu Allah kalau belum waktunya. Nah, orang ingin jumpa dengan Allah itu hanya bisa nanti di akhirat. Nah, di dunia diberi nikmat oleh Allah. Menikmati buatan Allah. Nah, seperti sekarang saudara melihat saya, ya. Sebagian orang hanya ya Agim saja. Oh, itu Agim pakai sorban, baju batik, di sininya pakai tensoplas, cuman segitu. Tapi bagi yang tingkatannya lebih tinggi, beda. Oh, ini ciptaan Allah. Allah yang memberikan ilmu. Allah yang menakdirkan seperti ini. Allah yang menutupi dosa dan aibnya. Sudah lebih tinggi lagi. Mata sih ke saya, tapi hati ke pencipta. Itu sudah beda lagi hadirin. Orang yang sudah bisa begitu, lihat di sini kan banyak toko tuh. Nanti dilihat itu lalu lintas Allah menggerakkan orang mengantarkan rezeki. Pergi sana, nawar sana, jatuh ke sini. Oh, di sana bagian ditawar, di sini bagian dibeli. Asli nih hadirin. Suatu saat belum sempat dicukur karena kesibukan. Berangkatlah tugas ke sana dulu ke Amerika, dicukur di sana. Ya Allah, nganterin rezeki, tukang cukur jauh ke Amerika. Pas dengar bayarannya lu gebeg dia. Mendingan gak dicukur. Tapi Allah tahu saya sok mendengar dolar bayarnya ya. Dibayarin oleh teman. Digerakkan oleh Allah dia supaya menghibur hati saya. Tidak terlalu tertekan. Karena sekali dicukur di sana sama dengan 10 kali dicukur di sini. Bisa habis rambut saya di sana. Sini kan 20.000, di sana 200.000 bisa dikerik ya. Nah hadirin sekalian, di Swiss minum saja 1 botol itu 40.000. Tapi kalau kita sudah yakin, oh saya mengantarkan rezeki orang Swiss, itu lebih ringan. Daripada segalanya pakai kalkulator terus jadi minumnya di keran lagi. Nah hadirin sekalian harus naik tingkatannya. Nih lihat ini yang, apa nih warnanya ini teh? Hijau. Maaf hadirin saya disleksia warna ya, jadi kadang bingung. Kuning atau hijau ya. Tapi seperti kuning kan hijau terang ya kan. Ngaku ya. Harus sesuai dengan keinginan saya hadirin. Mata ke santri baru. Hati ke Allah. Ini Allah yang menggerakkan. Allah menggerakkan ke sini entah mungkin lewat ibu, mungkin lewat calonnya. Gak diterima kamu jadi calon saya sebelum pesantren. Pesantren di sini yang 3 hari ya, asal sah aja. Atau mungkin dari tempat kerjaan, boleh kerja di tempat saya asal ikut dulu pesantren di sana. Syariatnya tapi hakikatnya Allah akan memberikan ilmu di pesantren ini. Masya Allah. Dengan begitu kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Karena tidak ada yang lepas.
Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Jatuhnya tenang, hadirin. Nah, kalau ingin tahu hayyin, orang yang tenang, nah itu yang tauhidnya mantap seperti itu. Makanya neraka juga tidak mau menyentuhnya, diharamkan. Liman tuharramu alaihin naru. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena apa? Ya karena sudah makom orang yang tidak bisa lupa kepada Allah dalam segala kejadian. Jelasnya hadirin sekalian? Ini mungkin bagi santri baru, wah ini pelajaran apa nih? Bingung, nggak apa-apa. Saudara bingung nanti suatu saat dengan izin Allah, bingung nggak dek? Enggak harusnya, karena ini cara menyampaikannya lugu, ya kan? Ilmu tauhid ini disampaikannya agak sederhana nih. Karena yang menyampaikannya susah canggihnya. Pengen saya juga kelihatan pintar seperti yang lain, tapi susah. Jadi begini saja. Mudah-mudahan diterima oleh Allah penjelasan ini dan Allah yang memasukkan ke hati saudara-saudara sekalian. Jadi pada semua santri, salah satu sekarang alat ukurnya adalah zikirnya. Nyambungnya ke Allah. Makin jarang nyambung, telat nyambung, berarti makin stres, gelisah. Kalau apapun langsung kontak ke Allah. Ingin kontak ke Allah, takut kontak ke Allah, cemas kontak ke Allah, gembira ke Allah karena ngasih, sedih ke Allah, sakit hati berlindung ke Allah, jatuh cinta minta tolong ke Allah. Kenapa jatuh cinta minta tolong ke Allah? Karena boleh jadi yang dicintai belum tentu jodohnya. Itu paling nyesek. Saudara jatuh cinta habis-habisan, sedang yang dicintai nek habis-habisan. Atau sama-sama mau ya, saudara mau sama dia mau muntah, kan repot hadirin. Harus kembali ke Allah ala kulli hal dalam segala urusan. Demikian, terima kasih. Majelis Ta'lim Ar-Rahmah mana? Ngacung atuh Bu, mana? Ini dari Majalengka. Capek ya, ngecinggal-oler gitu hadirin ya. Terima kasih Bu sudah hadir ke sini ya. Baik, kita diskusi. Ada pertanyaan? Mana santri daurah kolbiah? Ngacung yang betul. Terima kasih. Ini APX kan? Nah, saya maunya APX ya. Apa tuh? PCX. Motor sok AWW. Akhlak plus wirausaha mana P? Mana? Masya Allah. Berapa jumlahnya? Ada datanya nih. Dan 36. 26 laki-lakinya. Akhwatnya 19. Oh, jadi banyak lelaki sekarang. 45. Itu santri daurah kolbiah. Dan 51. Ikhwan berapa? 24. Akhwat. Nah ini lumayan nih ya, akhwat 27. Ikhwan 24. Agak inilah ya. Agak pas gitu. Ini kelebihan ikhwan gimana? Dikeluarin aja sebagian. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya dek. Tenang, pakai mikrofon. 1, 2. Nah, inilah takdir sing sabar ya dek ya. Ada yang dipersilakan, si bapak yang pegang mikrofon. Begini ya dek, lain kali dilihat dulu saya kemana tangannya. Nah, jadi bapak yang berdiri ya udah nggak apa-apa Pak, silakan Pak.
Sudah langsung Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai membahas nikmat iman dan nikmat Islam, Pak. Kadang saya suka mempertanyakan nikmat iman saya, nikmat Islam saya itu ragu, Pak. Karena apa? Cara berniaga saya masih berhubungan dengan riba, masih belum sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dulu saya pernah bekerja di dunia perbankan. Saya keluar untuk menjauhi riba. Udah wira swasta, tetap saya berhubungan dengan riba. Pertama itu. Dan banyak masih yang lainnya. Yang kedua, nikmat Islam. Nikmat iman. Nikmat iman juga masih mempertanyakan ke diri saya, Pak. Karena masih di hati saya, di lingkungan, masih banyak yang mengganggu akidah. Misalkan saya mendapatkan proyek ini, mendapatkan pekerjaan ini karena si A, bukan karena Allah. Kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya masih di otak, di hati, di jiwa itu masih. Terima kasih. Baik, Bapak, kenapa ada di sini syariatnya sekarang, Pak? Karena Allah. Itu hakikatnya, syariatnya. Kenapa Bapak ujuk-ujuk di sini? Lagi apa Bapak di sini? Saya lagi tolabul ilmi. Iya, maksud saya. Hampir aja saya, Bapak lagi duduk ya. Gini nih, kalau ngobrol langsung soleh itu jadi rada susah hadirin. Bapak kesini tuh gimana? Naik angkot. Maksud saya gimana? Ujuk-ujuk ada di sini. Kenapa Bapak kesini? Ya, memang. Bapak ini siapa? Kenapa ujuk-ujuk di sini? Syariatnya, hakikatnya pasti Allah yang menggerakkan. Iya. Tapi apa alasannya kok ada di sini? Nggak, Bapak juga nggak ngerti ya ujuk-ujuk di sini. Kalau gitu kasih salah satu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Kata kuncinya sederhana Pak, Bapak harus banyak belajar. Karena kemampuan kita mengambil keputusan itu kan orang tuh diberi nikmat besar dari Allah itu dua Pak. Satu taat, patuh ke Allah, dan yang kedua pasrah. Nah, bisanya kita ngambil keputusan patuh ke Allah dalam segala urusan dan pasrah ke Allah dalam segala urusan, itu bergantung tingkat keimanan, keyakinan ke Allah. Tadi kemarin sudah dibahas ya, yakin itu ada 3 tingkatan, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Seperti orang yang di gunung, di pedalaman, tidak ada TV, tidak ada listrik, tapi ada pengajian. Kata Ustadz kalau sholat ngadep kiblat. Kenapa? Karena Mekah di Ka'bahnya di Mekah tuh di kiblat. Apa tuh dia? Kenapa kamu ngadep kiblat? Karena Ka'bah ada di kiblat. Tapi mudah digoyah. Ka'bahnya sekarang dipindahkan ke sebelah. Iya. Ka'bah tahu nggak bentuknya gimana? Persegi enggak. Bujur sangkar atau apa tuh? Agak bulat ujungnya. Oh gitu. Dan sekarang Ka'bah tuh bungkusnya pakai batik. Oh iya. Bisa ditipu. Tergantung keyakinan ilmunya. Kalau ilmunya dikit, gampang dikibulin. Naik lagi kalau orang punya TV. Dia lihat tuh. Oh. Ngobong tak si eta. Ka'bah 4 persegi gini disebut trapesium. Itu jelas hitam, batik lagi. Dia bisa menolak karena dia sudah ainul yakin. Beda lagi dengan yang sudah pergi ke Mekah.
Sudah tawaf, sudah cium hajar aswad, sudah doa di multajam, udah tidak bisa digoyah tuh keyakinannya tentang Ka'bah. Karena apa? Dia sudah merasakan betul di sana. Itu hakul yakin. Nah, Bapak harus terus cari ilmu dan bermujahadah, Pak. Sampai naik nanti tingkat keyakinannya. Nanti bisa ngambil keputusan. Saya tidak mau pakai uang ini. Saya ragu. Saya tidak tenang. Hijrah. Nanti gimana? Allah Maha Kuasa. Selama ini saja saya dijamin oleh Allah. Nah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kita berprasangka baik kepada Allah, itulah yang akan kembali kepada kita. Dari mana kita punya prasangka baik? Dari keyakinan. Makanya sing sering mengkaji ilmu, baik ilmu tauhid maupun ilmu Islam lain, nanti akan ada keberanian mengambil sikap. Gitu Pak. Ya dek. Sino. Ini ragu-ragu gitu mentang-mentang santri baru, jangan gugup deh, jinak ya. Ada yang maju ya, itu kabelnya pendek, bibirnya maju ya. Ya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ini sebenarnya saya pengen ini curhat apa? Kemarin lihat di YouTube channelnya AA itu kan lagi gendong cucu itu. Nah itu saya pengen banget jadi cucunya AA. Apa? Ya cucu saya gimana? Iya, itu kan lagi gendong cucu itu. Ya, terus? Ya, itu saya pengen banget jadi cucunya AA itu. Segede gitu digendong ya. Coba keinginannya yang wajar. Makanya sudah tua begini pengen jadi cucu. Baik, ya sudahlah, boleh. Ya sudah. Terakhir. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Majelis Talim Ar-Rahmah Majalengka, Pak. Masya Allah. Gini, sering saya mendengar ceramah-ceramah AA mengenai masalah makom tajrid, makom asbab gitu. Bagaimana caranya yang lebih efektif dari makom asbab menjadi makom tajrid? Terima kasih. Baik, itu nafsu Pak. Kalau ingin pindah makom tetap nafsu ya enggak. Jadi sebetulnya itu bukan perkataan saya, itu salah satu dari materi di kitab Al-Hikam. Orang yang kasab itu adalah orang yang bertemu dengan rizkinya dengan ikhtiar. Memang jalannya itu, tapi yang tajrid itu nanti rezekinya yang ngejar ke sini. Pasti pengen ya. Halo, enak dong. Enggak boleh ingin. Kita mah inginnya menyempurnakan apa yang ada makom kita sampai Allah sendiri yang memindahkan. Di KPAD dulu ada seseorang ya yang beliau itu kalau dagang pasti rugi. Tapi kalau beliau khidmat di masjid ngurus itu rezekinya cukup. Tapi beliau aduh saya tuh pengen banyak uang, dagang bangkrut saja. Akhirnya balik lagi ke masjid, beres-beres, ngajar, berdatangan lagi itu orang yang ngasih uang tuh. Hanya memang jadi dipas sesuai dengan keperluannya. Nah, biasanya suka tidak sabarnya orang yang tajrid, keinginannya jadi lebih. Memang datang segini, kurang. Jadi keluar lagi, sudahlah sempurnakan saja yang sesuai dengan makomnya. Ya, kalau saudara, karena dua-duanya juga baik. Yang penting kan bukan tidak datangnya rezeki, yang penting datangnya keberkahan. Kadang berkah dengan kerja keras, sampai Rasulullah pun kan mencium tangan yang kasar karena kerja keras. Artinya yang kasab juga bisa punya kedudukan di sisi Allah. Terakhir bonus, ada lagi ibu-ibu tidak ada yang nanya, akhwat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak siapa, dari mana? Saya Lucky dari Cibaligo Cianjuang. Saya mau curhat. Jadi berapa bulan kemarin sebelum Lebaran tuh saya sempat dekat sama Jenderal Bintang 4 alias janda anak 4. Niatan saya sebenarnya, tapi dia di Bali. Saya berani ngedeketin karena dia mualaf, pisah dengan suaminya dan nggak dapat banyak ilmu agama. Sampai pada akhirnya saya berani dekat, walaupun saya juga tetap di Bandung, dia di Bali gitu. Terus ya komunikasi saya cuma lewat jejaring segala macam. Sampai pada akhirnya kemarin dia harus balik lagi ke agamanya yang lama. Nah, saya pribadi, saya di sini belajar banyak ke Darul Tauhid, ke Al-Latif segala macam. Niat saya kalau nanti saya punya keluarga, saya bisa kuat gitu, dapat ilmunya. Tapi ternyata ya Allah ngizininnya yang lain dan saya akhirnya mundur. Dari situ saya baca-baca, saya dapat di surat At-Taubah, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat. Sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi yang saya tanyain, berarti saya udah nggak ada hak nih untuk ngedoain dia dan anak-anaknya gitu, atau seperti apa? Sekarang kembali ke agamanya sudah belum? Sudah. Doanya supaya diberi hidayah. Karena dalam hati saya tuh suka mikir gini, kalau dia punya masalah, kalau sama Allah, sama penciptanya aja dia bisa main-mainin, apalagi sama manusianya gitu. Saya berpikir seperti itu. Jadi pertanyaannya apa? Ya, apakah dengan saya baca At-Taubah itu saya masih harus mendoakan, atau karena menurut saya ya saya jadi ragu gitu. Doanya supaya diberi hidayah. Terima kasih ya. Dan doain juga saya dapat gantinya. Mau. Ya kita jangan rumit, tinggal kita doakan, ya Allah berikan kepada beliau jodoh yang solehah, Amin. yang bisa menjadi jalan penuh berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Gak rugi. Dan doa itu bisa kembali. Oke. Saya mah sudah cukup. Yang bisa kembali itu doa yang sembunyi-sembunyi, ya. Terang-terangan saya kan, ya. Makasih ya. Jodoh tuh benar-benar ada dalam kekuasaan Allah. Dan wamin ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Mau kemana Acep? Bang, beliau ini paling semangat mengkaji ilmu di balik semua keterbatasannya. Dan paling rajin menulis surat. Setiap minggu nulis surat ke saya, Kang. Kalau melihat seperti itu, mata ke fisik, hati ke Allah. Allah yang menciptakan beliau, ya. Kalau sudah yakin semua ciptaan Allah, satu, tidak akan ujub dengan kelebihan apapun yang ada pada diri kita karena milik Allah. Dua, tidak akan minder dengan apapun kekurangan yang kita rasakan karena kita milik Allah. Tiga, kita tidak akan takjub kepada orang lain karena seorang lain pun yang bagus ciptaan Allah
4, tidak akan pernah meremehkan orang lain kalau dianggap ada kekurangan karena orang lain juga ciptaan Allah. Dan yang kelima, kita akan siap dengan apapun yang Allah lakukan ke tubuh kita ini, karena tubuh ini milik Allah. Jadi tua, keluar uban, dan ini tubuh belum tentu pulang sama-sama. Ada yang pulang duluan, ada yang tangannya, tapi rata-rata ini saya lihat, ini ada yang udah pulang duluan nih. Gigi, ya. Sebagian sudah copot, sebagian lagi rambut sudah pulang duluan. Ya, ridho. Udah kan, Bapak ya? Mau nikah? Mau ya? Iya. Harus banyak minta ke Allah karena semua akhwat ciptaan Allah. Semua akhwat dikuasai oleh Allah. Semua akhwat hatinya dibulak-balik oleh Allah. Tapi saya ini uangnya kurang banyak. Kalau uang kurang banyak nggak ada jodoh, ini pada nggak punya jodoh dong. Ini jelas sedikit. Wajah-wajah kurang uang pada nikah. Nggak usah nunduk, saya tidak menuduh, hadirin langsung. Jodoh itu tidak ada kaitan dengan wajah. Wajah saya begini mungkin nggak ada yang mau. Nggak mungkin. Wajah kita yang bikin Allah. Yang ngatur jodoh adalah Allah. Tidak masuk di akal. Terhalang jodoh karena wajah, sedang wajah Allah yang ciptakan. Nggak mungkin, benar? Fisik ini di sini bukti di Darut Tauhid ini ya. Mana Agus? Sedang sakit Agus. Agus itu susah, jalan susah. Nikah kemarin. Kang Ato itu lumpuh kakinya. Anak sudah 1, 2 sih anak Ato teh. 2 ya. Masya Allah. Siapa tuh istrinya Dianto, suaminya Dianto? Kang Oges malah lebih lagi tidak bisa bergerak. Suatu saat reuni di Gedorong begini, ketemu dengan temannya, mau jadi istrinya, nikah. Masya Allah. Karena yang ngatur jodoh itu Allah. Makanya harus full husnudzon kepada Allah. Saya tuh ingin wanita solehah, hafizah. Kemudian dia akhlakul karimah. Bagus, itu punya keinginan, punya istri yang begitu. Tapi masalahnya kan dia mau tidak itu, hadirin yang siapa tuh ketawanya dijiwai pisan. Saya niru siapa yang ngomong kayak gini teh. Menteri itu cerita, kamu mau setengah mati, dianya mau tidak. Karena yang penting itu bukan kamu yang mau katanya. Tapi dengan ilmu tauhid bukan dia yang mau, tapi Allah yang mau. Kalau Allah mau mah tinggal dibalikin. Pernah kejadian nyata ini. Saya nikah sama dia, amit. Sekarang punya anak dari dia. Enggak boleh loh. Benci berlebihan, tidak boleh suka berlebihan, karena bisa di-sweet tuh hati itu. Gitu. Terakhir ini ibu-ibu, kesempatan terakhir adakah? Tidak ada, terima kasih. Di atas? Alhamdulillah. Nggak usah lihat ke atas, santri. Baru juga daftar. Bisa dimaklumi karena belum belajar ya. Dengar nih santri ya. Ini memang yang paling rawan santri-santri baru. Karena mereka baru daftar. Belum belajar tapi udah pakai syal. Nah sedangkan tetangga orang-orang kalau lihat saya langsung nganggap, santri Darut Tauhid. Padahal dia belum belajar, masih nongkrong di jalan, jongkok sembarangan. Ini yang suka bikin malu santri-santri kayak gitu. Belajar dulu baru keluar dari ruangan ya. Supaya tahu adab-adab di jalan. Karena ada yang pesantren di sini belum tahu sama sekali adab makan, adab minum, adab nongkrong itu ya. Belajar dulu ya. Jangan dulu gampang keluar dari ruangan. Udah ngerti baru keluar. Ngerti deh? Apa yang paling terlarang di Darut Tauhid?
Yang paling terlarang di Darul Tauhid yang pertama adalah ganggu orang lain, siapapun. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, kalau diem di pinggir jalan itu ngeganggu orang yang lewat. Malu akhwatu kalau lewat, ya enggak? Makanya jangan ada yang nongkrong, jangan ada yang bikin susah, suara dijaga, obrolan dijaga. 3 sa. Apa sa yang pertama? Saya aman bagimu. 2, saya menyenangkan bagimu. 3, saya bermanfaat bagimu. Yang kedua dan ketiga ini tidak manfaat kalau dia masih suka jahatin orang. Karena disebutnya muflis, bangkrut. Orang bangkrut itu orang yang banyak berbuat baik tapi dia aktif berbuat jelek. Sehingga orang yang disakitinya nanti di akhirat harus dibayar dengan amal kebaikannya. Dan kalau habis amalnya, maka dosa orang yang disakiti akan dipikul. Makanya tidak cukup kita berbuat baik, tapi harus diawali dengan tidak merugikan siapapun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Sami, duha yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai Allah yang maha menatap. Ya Qarib, wahai Allah yang maha dekat. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Duha yang maha pengasih, yang maha penyayang, sayangi kami ya Allah. Ya Ghafurur Rahim, duha yang maha pengampun dan maha penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, ampuni ya Allah. Dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, Kau pasti tahu. Ampuni dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan kami anak yang tahu balas budi. Jadikan kami jadi anak yang berbakti, ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, bagi kuburnya. Ya Allah, lindungi kami dari perbuatan durhaka. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, yang menjadi jalan kami kembali ke jalan-Mu. Ampuni ya hamba-Hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-Hambamu yang pernah kami sakiti ya Allah. Ampuni hamba-Hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Karuniakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan nikmatnya beribadah padamu. Karuniakan nikmatnya berakhlakul karimah ya Allah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah, keluarga sakinah,
Karuniakan kepada kami istiqomah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.